setengah langkah itu. Pada saat ini, ketika dia mendengar kata-kata dari kakak senior ketiganya, dan kemudian melihat langkah tegas kakak ketiga, Duan Lingtian berdiri di samping tidak bisa menahan tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa tiga kakak laki-lakinya akan benar-benar membiarkan pihak lain pergi setelah mereka mengalahkannya. Tanpa diduga, sebelum lawan mengalahkannya, bunuh lawan satu langkah. Dengan cara ini, sepertinya tidak melanggar janji sebelumnya. Tidak ada yang salah. Apa, ada jeritan lain, bergema di cakrawala, dan hantu besar muncul bersamanya. Itu adalah Dewa Parubaya yang baru saja jatuh, pria Parubaya dengan janggut. Penglihatan langit dan bumi tentang jatuhnya Dewa Tengah muncul kembali. Pada saat ini, orang-orang kuat yang datang ke sisi ini tiba-tiba mengubah ekspresi mereka karena Dewa tingkat menengah jatuh ke langit dan bumi yang muncul karena pemuda jatuh di depan. Dewa median kedua telah jatuh. Apalagi di tempat yang sama. Dua dewa peringkat menengah terbunuh pada saat yang sama. Kali ini, bukankah itu orang yang berasal dari alam dewa yang sama? Mungkin akhir yang sama. Pembangkit tenaga listrik ini yang bergegas, tanpa kecuali, semuanya berada di atas dewa median, dan dewa tengah di antara mereka semua adalah mereka yang memiliki kepercayaan pada kekuatan mereka sendiri. Kalau tidak, di medan perang ini, saya benar-benar tidak berani ikut bersenang-senang. Beberapa tahun yang lalu, dua dewa peringkat menengah dari tanah meditasi dibunuh bersama. Sekarang, dua dewa peringkat menengah lagi telah jatuh bersama. Baru-baru ini apa yang terjadi? Anda tahu, biasanya, bahkan jika itu membutuhkan 10 atau beberapa dekade, mungkin tidak ada keberadaan apapun di atas level dewa median dan binasa. Pada tingkat kultivasi ini, mereka semua sangat waspada. Jika mereka tidak bisa mengalahkan mereka, mereka akan melarikan diri, dan melarikan diri ke kamp militer terdekat, sehingga mereka dapat menjamin keselamatan hidup mereka sejauh mungkin. Adik kecil, ayo pergi. Setelah membunuh dua dewa peringkat menengah berturut-turut, Yang Yuchen tampak acuh tak acuh, dan setelah mengambil artefak dari dua dewa peringkat menengah yang baru saja dia bunuh, dia membawa Duan Lingtian dan pergi. Dalam perjalanan pergi, saya tidak lupa mengatakan kepada Duan Lingtian, dewa telah jatuh, dan visi langit dan bumi mencakup cakupan yang luas, dan pasti akan ada banyak orang yang datang untuk bergabung dalam kegembiraan. Di antara mereka, mungkin tidak ada kekurangan eksistensi di alam dewa tingkat tinggi. Jadi, di medan perang pesawat, setelah membunuh para dewa, tinggalkan tempat itu secepat mungkin, agar tidak ada musuh yang lebih kuat di pesawat para dewa, akan sulit untuk pergi saat itu. Sebelumnya, reaksi Yang Yuchen tidak begitu besar ketika dewa yang lebih rendah hilang. Karena tempat di mana dewa yang lebih rendah jatuh umumnya bukan di lingkaran dalam, tidak banyak orang yang kuat, dan tidak banyak orang yang berani masuk dan menonton kegembiraan. Biarpun benar-benar ada orang yang ikut bersenang-senang, para dewa peringkat menengah biasanya naik ke langit. Dan Yang Yuchen tidak takut pada sebagian besar dewa tengah. Bahkan jika itu adalah dewa peringkat menengah atas, bahkan jika dia tidak terkalahkan, dia pasti akan membawa adik laki-lakinya Duan Lingtian untuk melarikan diri. Mendengar apa yang dikatakan kakak ketiga Yang Yuchen, Duan Lingtian mengangguk. Sebenarnya, dia sudah lama memikirkan masalah ini. Membunuh para dewa sama dengan memberitahu orang-orang di sekitar bahwa ada dewa yang hilang di sini. Akan selalu ada beberapa risiko jika tetap tinggal. Adik kecil, kamu bukan lawan dewa tengah, dan kamu tidak perlu berkecil hati. Pada saat ini, Yang Yuchen terus berbicara, menghibur Duan Lingtian, kekuatan Anda saat ini cukup untuk mengalahkan keberadaan dewa biasa yang baru saja melangkah ke posisi tengah dan juga melawan mereka yang telah mengkonsolidasikan kultivasi mereka. Sedikit lebih rendah. Petik 2. Setidaknya, kekuatanmu saat ini, jika kamu benar-benar ingin melawan suster junior keempat, mungkin tidak kalah dengannya. Menurut Yang Yuchen, meski keempat adik perempuannya juga berbakat, junior kecil ini bahkan lebih mempesona. Jika keduanya benar-benar ingin bertarung sekarang, ada kemungkinan besar mereka akan berakhir seri. Kakak senior, kamu tidak perlu menghiburku. Duan Lingtian menyeringai, menunjukkan dua baris gigi putih. Saya tidak putus asa. Lagi pula, aku hanya kaisar ilahi atas. Singkatnya, Yang Yuchen benar-benar membungkam suaranya, dan pada saat yang sama merasa sedikit lelah. Iya, junior kecil ini hanyalah kaisar dewa atas. Dia sepertinya terlalu khawatir. Kaisar dewa atas dapat melawan sebagian besar dewa yang lebih rendah, apalagi yang tidak puas.
Ketika dia berada di alam Kaisar Dewa Atas, paling banter dia akan bertarung melawan dewa rata-rata yang lebih rendah, dan dewa rendah yang lebih kuat, dia bukanlah lawan. Lupakan, pada saat ini, Yang Yuchen juga sedikit kesal, saya tidak perlu Anda mengingatkan saya bahwa Anda hanya seorang kaisar dewa tingkat tinggi, saya tahu. Saya dulu berpikir bahwa adik junior ini cukup peka dan penurut. Mengapa Anda merasa sedikit tersingkir sekarang? Tidakkah kamu tahu bahwa ini akan mendorongku untuk menjadi senior? Lupakan, anak-anak bodoh dan tidak peduli dengan Anda. Dalam lebih dari 8 tahun sejak medan perang pesawat pembawa, selain berbagai tindakan pencegahan yang disebutkan oleh saudara senior ketiga Yang Yuchen, dalam pertempuran sebenarnya, yang paling membuat Duan Lingtian terkesan adalah pertempuran dengan dewa peringkat menengah. Dalam pertarungan itu, dia benar-benar menembak dengan seluruh kekuatannya tanpa syarat. Namun, itu masih gagal. Ini hanya menghadapi orang kuat biasa yang ahli dalam serangan material, jika dia bertemu dengan tipe orang kuat yang ahli dalam serangan jiwa, bahkan jika itu hanya dewa peringkat menengah biasa, dia tidak akan menjadi lawan. Dewa rendah semacam itu, dia tidak takut pada artefak pertahanan dengan jiwa. Tentu saja, ini juga salah satu dari 5 dewa elemen, dewa mas tertinggi masih tertidur, jika tidak, bahkan dewa tengah yang pandai dalam serangan jiwa, jangan berpikir bahwa serangan jiwa dapat merusaknya dengan parah. Selama 2 tahun berikutnya, Duan Lingtian mengikuti Yang Yuchen di sekitar lingkaran dalam. Selama periode ini, dia bertemu dewa peringkat menengah lain yang belum sepenuhnya mengkonsolidasikan basis kultivasinya. Duan Lingtian melakukan tembakan penuh, dan setelah puluhan gerakan, dia akan melawannya. Dan ketika dewa peringkat menengah itu mati, dia secara alami tidak meremehkan tujuannya. Mungkin, sampai kematiannya, dia tidak tahu mengapa dia mati di tangan seorang kaisar dewa tingkat tinggi. Kapan kaisar dewa atas bisa melawan kaisar dewa tengah? Waktu berlalu. 10 tahun berlalu sebelum Duan Lingtian dan Yang Yuchen datang ke medan perang Xuan Chan bersama. Dan saat ini, saatnya berpisah. Yang Yuchen tidak secara langsung memisahkan diri dari Duan Lingtian di medan perang Xuan Chan, tetapi secara pribadi mengawal Duan Lingtian ke ruang lemah di medan perang Xuan Chan dan memasuki medan perang pesawat lain. Setelah itu, dia bolak-balik melewati beberapa medan perang pesawat, dan kemudian berhasil sampai ke medan pertempuran keputusan ilahi, yang dibentuk oleh persimpangan tanah relik suci dan tanah sangsi. Medan perang keputusan ilahi ini juga merupakan medan perang pesawat tempat istri Duan Lingtian, Ker, berada. Bahkan, kekuatan para dewa raksasa di tanah para dewa, keberadaan keluarga Xia dan keluarga Yun, orang-orang di keluarganya, memasuki medan pertempuran pesawat, dan juga memasuki medan perang pesawat ini. Adik kecil, kamu bisa menahan token eksploitasi pertempuran tanah Suangang dan berkeliaran di sini. Tapi, kalau begitu, kamu harus menghadapi pengepungan orang-orang di tanah relik suci dan tanah sangsi pada saat yang sama. Saran saya adalah Anda meninggalkan medan pertempuran relik suci untuk sementara waktu, memilih untuk memasuki tanah relik suci atau tanah sangsi, dan kemudian memasuki medan perang pesawat dari sana. Dengan cara itu, Anda dapat memiliki tanah relik suci atau tanah sangsi tanda eksploitasi militer. Petik 2. Pembentukan token eksploit militer tergantung dari mana orang yang datang itu berasal. Seperti Duan Lingtian saat ini, dia termasuk dalam penyelundupan dari pesawat dan medan perang lain, dan token eksploitasi militernya juga berasal dari tanah gang mendalam. Hanya ketika Anda meninggalkan medan perang pesawat, token pertempuran ini akan hilang. Kakak senior, kamu kembali dulu. Bahkan jika aku ingin pergi ke tanah para dewa dan sangsi, aku bisa pergi sendiri. Kamu, jangan khawatir. Duan Lingtian tersenyum dan berkata kepada Yang Yuchen. Tentu saja, meskipun Duan Lingtian berkata demikian, Yang Yuchen tidak begitu lega. Dia mengikuti Duan Lingtian untuk waktu yang lama, membenarkan bahwa ini bukanlah area dalam dari medan perang Tuhan, dan kemudian pergi dengan percaya diri. Tentu saja, sebelum berangkat, ia tetap tidak lupa memperingatkan Duan Lingtian tentang beberapa hal yang perlu diwaspadai. Duan Lingtian tidak berdaya saat berbicara dengan keras, tetapi dia juga cukup tersentuh. Sampai Duan Lingtian menemani Yang Yuchen menemukan penghalang ruang yang lemah dan menyaksikan Yang Yuchen pergi, dia masih berdiri di sana, tanpa berbalik untuk sementara waktu. Pada saat ini, tatapan Duan Lingtian juga menunjukkan sedikit relaksasi. Kakak senior, kakak keempat, aku beruntung Duan Lingtian bisa bertemu denganmu.
Duan Lingtian sekarang sepenuhnya menganggap Yang Yuchen dan Lang Chunyuan sebagai anggota keluarga, karena keduanya memperlakukannya sebagai anggota keluarga, membuatnya merasakan kehangatan di rumah. Setelah berhenti sejenak, Duan Lingtian berbalik, dan pada saat yang sama matanya sedikit dingin. Ini adalah medan perang dari Tanah Para Dewa dan Tanah Sangsi. Tanah Para Dewa, keluarga Yun. Dalam benak Duan Lingtian, muncul sosok muda yang sulit diatur. Dalam beberapa tahun terakhir, dia menyendiri di bidang sekuler, yang dengan mudah menekannya dan menginjak tanah. Pada saat itu, menghadapi lawan, dia hanya bisa putus asa dan tidak berdaya, dan tidak ada gunanya tidak mau. Di depan satu sama lain, dia dan semut tidak diragukan lagi. Jika bukan karena care mati-matian mati untuk satu sama lain, mungkin pihak lain telah membunuhnya saat itu. Duan Lingtian selalu menjadi pria dengan harga diri yang kuat. Saat itu, Kir berusaha melindungi satu sama lain sampai mati. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia sangat peduli di dalam hatinya. Tentu, dia juga tahu bahwa dia memang lemah saat itu. Pada saat itu, dia diam-diam bersumpah bahwa penghinaan yang dia alami di masa lalu suatu hari akan dibawa kembali ke Yun Qingyan, Tuan tertua dari keluarga Yun, Tanah Para Dewa. Kakak senior San benar, identitas Tanah Suangang memang terlalu berisiko di sini. Mari kita pergi ke Tanah Para Dewa dulu. Pergi dan lihat tempat KR dibesarkan di kehidupan sebelumnya. Keluarga Xia, keluarga tingkat dewa raksasa dari Tanah Para Dewa. Mari kita lihat keluarga Yun. Dengan ide ini, Duan Lingtian langsung pergi ke kamp militer terdekat, bersiap untuk pergi ke Tanah Para Dewa. Di jalan, dua kaisar dewa atas mencegat dan membunuhnya. Ada semacam cahaya abu-abu samar terjalin di sekujur tubuhnya. Dua kaisar dewa atas dari Tanah Para Dewa dibunuh olehnya. Setelah membunuh satu orang, yang lain ingin melarikan diri, tetapi gagal melarikan diri. Tanah peninggalan para dewa juga merupakan salah satu bidang alam para dewa, tidak jauh berbeda dengan Tanah Suangang. Meskipun diteleportasi tanpa pandang bulu ke tempat yang tidak diketahui, itu sebenarnya sama dengan Duan Lingtian, karena ini adalah pertama kalinya dia datang ke Tanah Para Dewa, dan dia tidak mengerti atau tahu apa-apa. Aku tidak tahu, seberapa jauh dari keluarga Xia dan keluarga Yun. Duan Lingtian menemukan sebuah kota di dekatnya untuk menetap, baru setelah itu dia tahu bahwa tempat dia berada juga berada di bawah perintah kekuatan tingkat dewa, dan kekuatan tingkat dewa itu tidak lemah. Itu adalah salah satu kekuatan tingkat dewa kelas berat di Tanah Para Dewa, dan setara dengan kekuatan sekolah 10.000 Fa dan monarki di Tanah Suangang. Di Tanah Para Dewa, kekuatan tingkat dewa kelas berat ini, terdapat lebih dari selusin kekuatan tingkat dewa kelas berat, nomor 2 setelah kekuatan tingkat dewa raksasa itu. Keluarga Xia, keluarga Yun, keluarga tingkat dewa raksasa di Tanah Peninggalan Dewa, jika itu adalah tempat kecil, tentu tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Namun, Duan Lingtian membayar beberapa keuntungan kecil di tempat yang dipimpin oleh kekuatan tingkat dewa kelas berat ini, dan dia masih bertanya tentang lokasi keluarga Xia dan keluarga Yun. Keluarga Xia, terletak di ujung paling utara dari Tanah Para Dewa, dikabarkan menjadi surga di Gletser, 4 musim itu seperti musim semi, seperti keajaiban. Sedangkan untuk keluarga Yun, terletak di barat laut Tanah Para Dewa, menurut rumor, ada gurun Gobi yang tandus, tapi keluarga Yun terletak di oasis yang kaya akan material. Dua kekuatan tingkat dewa raksasa berada jauh dari tempat keramaian, seolah tersembunyi di dunia. Ayo pergi ke rumah Xia dulu. Duan Lingtian bergerak di dalam hatinya dan meninggalkan kota. Meskipun ada beberapa orang, ketika Duan Lingtian bertanya tentang tempat keluarga Xia dan keluarga Yun, mereka memikirkannya dan merasa bahwa mereka seharusnya bukan orang biasa. Bahkan jika mereka bukan dari keluarga Xia dan keluarga Yun, mereka pasti ada hubungannya dengan mereka. Latar belakang orang seperti itu seharusnya tidak sederhana, dan mungkin ada banyak harta di tubuhnya. Namun, setelah melacak Duan Lingtian keluar kota dan melihat kecepatan Duan Lingtian, mereka menghilangkan gagasan untuk menindaklanjuti dan menjarah. Yang ini adalah yang terkuat yang tidak mampu mereka beli. Kupikir itu, domba gemuk, tapi aku tidak menyangka dia hewan liar. Seseorang menghela nafas sambil melihat ke arah Duan Lingtian menjauh dari kota. Jika lawan lemah, bahkan jika mereka tahu bahwa lawan mungkin terkait dengan dua kekuatan tingkat dewa raksasa, mereka tidak akan takut. Setelah membunuh dan menyalip, selama tidak ada jejak, mereka tidak khawatir bahwa dua kekuatan tingkat dewa besar akan menemukan mereka. Selain itu,
kematian pihak lain belum tentu membuat dua kekuatan tingkat dewa raksasa menonjol. Mereka bahkan menemukan cara untuk menghancurkan mayat tanpa meninggalkan jejak, dan bahkan menjauh dari area ini. Tanpa diduga, pihak lain adalah orang yang keras kepala yang tidak mampu mereka bayar. Sebelum meninggalkan kota, Duan Lingtian menemukan seseorang di belakangnya. Jika itu normal, dia tidak keberatan setelah dia meninggalkan kota, dia sengaja menunggu mereka untuk maju dan bermain dengan mereka. Tapi tidak dalam mood seperti itu. Sekarang, yang paling ingin dia lakukan adalah melakukan perjalanan ke rumah Xia dan Yun, dan melihat apakah dia dapat menanyakan tentang KR. Selain itu, jika ada kesempatan untuk membunuh Yun Qingyan itu juga hal yang baik. Meskipun, saat itu, dia tidak dapat melihat seberapa kuat Yun Qingyan, tetapi menilai dari situasi kekuatan Dewa Raja dari pesawat Dewa Publik saat ini, Yun Qingyan paling banyak adalah Dewa Tengah. Dewa tingkat tinggi, itu tidak mungkin. Bahkan ketika dia mengatakan bahwa Yun Qingyan adalah Dewa peringkat menengah, Duan Lingtian merasa dia agak memandangnya. Mungkin itu bukan Dewa Tengah. Jika ada kesempatan untuk membunuh Yun Qingyan, masalah KR di tanah para dewa akan berakhir. Selanjutnya, selama aku menemukan KR, itu akan berhasil. Duan Lingtian diam-diam berkata, suara mendesing. Duan Lingtian mengandalkan kecepatan Kaisar Dewa Kaisar untuk menggunakan pesawat ruang angkasa artefak kelas Kaisar Dewa untuk bergegas, sambil bergegas di jalan, sambil berlatih di dalamnya, mencerna sejumlah besar hadiah aturan yang terkumpul di tubuhnya. Sekarang, masih banyak aturan dan reward yang belum dicerna. Tidak ada aturan pahala untuk membunuh orang di pesawat para dewa. Hanya membunuh orang di tempat-tempat seperti medan perang di pesawat dan tempat persidangan para dewa bisa diberi pahala dengan aturan. Namun, hadiah aturan bisa dikeluarkan. Namun, setelah keluar, kecepatan volatilisasi dari hadiah aturan yang terkumpul lebih dari 2 kali lebih cepat dari di alam para dewa dan tanah para dewa. Namun, Duan Lingtian tidak peduli. Imbalan dari aturan hilang, kembali saja ke medan perang. Apalagi aturan reward yang terkumpul di dalam tubuh sudah cukup untuk dikonsumsi kali ini, ketika kamu tidak diperbolehkan memasuki medan pertempuran lagi, aturan reward yang terkumpul di dalam tubuh belum dikonsumsi dan diuapkan. Pesawat ruang angkasa sekelas Kaisar Dewa, melaju dengan kecepatan Kaisar Dewa yang lebih tinggi. Ini jelas bukan orang biasa. Di jalan, bandit biasa tidak akan dengan mudah memprovokasi keberadaan seperti ini. Bagaimanapun, keberadaan semacam ini cenderung menjadi plat besi. Tentu saja, bandit biasa tidak berani memprovokasi keberadaan seperti itu, tetapi itu tidak berarti bahwa beberapa kekuatan bandit yang kuat tidak berani memprovokasi. Selain itu, beberapa bandit yang kuat secara khusus menatap jenis domba gemuk ini. Wakil tuanku, ada pesawat ruang angkasa sekelas Kaisar Dewa di sisiku. Aku bergegas ke utara dengan kecepatan Kaisar Dewa yang lebih tinggi. Seorang bandit ganas di ranah Kaisar Dewa Tengah yang tersembunyi dalam kegelapan, melihat pesawat ruang angkasa senjata suci yang terbang di langit, mengirim pesan pada waktu yang tepat. Ini baik. Di sisi lain, dia hanya menjawab dengan acuh tak acuh, saya akan memberi tahu pemimpin. Kekuatan bandit yang ganas ini adalah kekuatan tingkat dewa, pemimpinnya adalah dewa yang lebih rendah, dan sub-pemimpin di bawah ini semuanya adalah dewa setengah langkah. Di bawah, ada banyak bos kecil di ranah Kaisar Dewa atas. Di antara kekuatan bandit sengit tingkat dewa ini, yang paling lemah, yang biasanya bertanggung jawab untuk membersihkan medan perang dan melakukan berbagai tugas, adalah Kaisar Ilahi yang lebih rendah. Kekuatan bandit seperti itu, bahkan kekuatan bandit di seluruh tanah relik suci, masih bisa diberi peringkat. Bahkan di area yang luas di sekitar mereka, tidak ada kekuatan bandit kedua yang bertahan. Karena mereka tidak berani memprovokasi, mereka mundur. Suara mendesing. Segera, setelah terbang untuk jangka waktu tertentu di pesawat ruang angkasa senjata ilahi yang dikendarai Duan Lingtian, pesawat ruang angkasa senjata dewa tingkat dewa mengejar dengan kecepatan dewa berikutnya. Di dalam pesawat ruang angkasa kelas artefak, seorang pria parubaya kokoh berdiri di sana dengan mata tajam dan dengan tenang menatap ke depan. Orang itu berjalan ke arah ini, kan? Ya, Master Chief. Bandit galak Kaisar Dewa tingkat menengah yang sebelumnya bersembunyi dalam kegelapan dan sekarang menaiki pesawat luar angkasa dengan cepat menanggapi dengan suara hormat. Baik, parubaya mengangguk, kali ini panen, setelah likuidasi terakhir, menurut aturan, saya akan memberi Anda 1%.
Terima kasih, Master Chief. Bandit galak Kaisar Dewa Tengah berterima kasih padanya, dan menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Pada saat yang sama tidak bisa tidak berharap untuk. Semoga itu adalah domba gemuk. Dengan cara itu, meskipun dia hanya mendapat 1% dari hasil panen, itu adalah pendapatan yang sangat besar baginya. Saya melihatnya, sekitar 1/4 jam kemudian, di usia parubaya, di bawah pengawasan pemimpin gangster, titik hitam kecil muncul, dan semakin membesar. Aturan lama, pesawat ruang angkasa kita, langsung naik untuk mencegat, dan aku akan mencegat di depan juga. Kalian, kalahkan dia dari arah lain. Segera setelah itu, pemimpin bandit itu melihat orang-orang di sekitarnya dan berkata, orang-orang ini, semua wakil pemimpin dari kekuatan brutal ini, mengangguk setelah mendengar ini. Bandit ganas ini, orang biasa, tidak perlu repot-repot menjarah. Mereka hanya akan diberangkatkan ketika mereka bertemu dengan domba yang gemuk, dan begitu mereka dikirim, mereka akan keluar. Justru karena inilah bahkan dewa-dewa yang lebih rendah yang sendirian, mereka semua telah membunuh. Selain itu, mereka bahkan membunuh dewa yang lebih rendah yang telah sepenuhnya mengkonsolidasikan basis budidayanya. Jika mereka hanya mengandalkan pemimpinnya, paling banyak mereka akan terikat dengan orang itu. Karena bantuan orang lain, Anda dapat membunuh lawan yang sendirian. Pada waktu bersamaan, di dalam pesawat luar angkasa di depan. Tuan, ada pesawat ruang angkasa artefak tingkat dewa di belakangnya. Duan Lingtian, yang masih berkultivasi, tiba-tiba mendengar suara, Huang'er jiwa pedang indah lubang, di telinganya, mendorong Duan Lingtian untuk mengingatkannya. Tuan, sudutnya tidak bagus. Pada saat yang sama, suara lain mengikuti, juga suara seorang wanita, tetapi dibandingkan dengan Huang'er, itu tampak lebih menawan dan mempesona. Ini adalah jiwa pedang dari pedang dewa semua jiwa bermutu tinggi lainnya di tangan Duan Lingtian. Ini diperoleh dengan membunuh dewa yang lebih rendah di medan perang Xuan Chan dengan bantuan saudara senior ketiganya Yang Yu Chen. Biasanya digunakan untuk Lao Clone, tapi pada saat yang sama juga menyatu ke dalam tubuhnya dengan Lao Clone. Dan hampir pada saat yang sama wanita kedua mengingatkan Duan Lingtian, pesawat ruang angkasa senjata suci di belakang tiba-tiba pecah dengan kecepatan yang mencengangkan dan langsung dikejar. Tapi itu adalah pesawat ruang angkasa senjata ilahi yang tiba-tiba pecah dengan kecepatan keilahian tingkat menengah, dan dalam sekejap mata itu menyusul pesawat ruang angkasa Duan Lingtian dan berhenti di depan. Dalam proses ini, sekelompok sosok dengan sigap keluar darinya, menyapu ke segala arah. Di dalam pesawat ruang angkasa tepat di depan, sesosok yang kuat muncul, dan pada saat yang sama ia ditinju, mengguncang kekosongan, dan gelombang besar udara menyapu, langsung membalikkan pesawat ruang angkasa tempat Duan Lingtian berada. Dewa yang lebih rendah. Di dalam pesawat ruang angkasa, Duan Lingtian melayang di udara, dan terbaliknya pesawat ruang angkasa itu sama sekali tidak mempengaruhinya. Dia menatap ke depan dengan mata dingin, begitu banyak orang, apakah mereka dari kekuatan bandit? Kekuatan preman tingkat dewa. Duan Lingtian tiba-tiba merasa bahwa peruntungannya tampak baik, dan begitu dia tiba di tanah para dewa, dia bertemu dengan pasukan bandit tingkat dewa. Anda tahu, kekuatan bandit ganas tingkat dewa, baik di tanah Suangang atau dewa lain, sangat langka, dan tanah para dewa tetap tidak terkecuali. Duan Lingtian mengambil kapal lepas landas dan berdiri di udara, dihadapkan pada mata lebih dari 30 bandit. Kecuali beberapa kaisar dewa tingkat rendah dan kaisar dewa tingkat menengah yang berpatroli di luar, para preman tidak punya waktu untuk naik ke pesawat luar angkasa dan datang. Hanya satu orang, tetapi setelah Duan Lingtian muncul, ada beberapa bandit ganas yang sedikit mengernyit, dan sentuhan kekecewaan muncul di wajah mereka secara kebetulan. Satu orang berarti keuntungan terbatas kali ini. Seseorang. Dan bandit ganas kaisar dewa tingkat menengah yang menatap Duan Lingtian adalah yang paling kecewa saat ini. Dia membunuh satu orang, dan panennya kecil, dan pengurangan 99% lainnya bahkan lebih tidak signifikan di tangannya. Nak, lepaskan cincin itu untuk mengenali Tuhan, dan ampuni hidupmu. Pemimpin bandit ganas di alam dewa yang lebih rendah melangkah keluar, menatap diam-diam ke Duan Lingtian, dan berkata dengan nada dingin. Ini juga trik biasa mereka. Jika Anda membunuh secara langsung, pihak lain akan mengikuti sila dan menghancurkan diri sendiri, dan mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Hanya untuk menenangkan pihak lain dan membiarkan pihak lain menyerahkan cincin penerimaan di tangan mereka adalah cara raja.
Adapun sisanya, mereka masih memiliki keputusan akhir. Menyisihkan hidupku. Mendengar kata-kata pemimpin bandit, Duan Lingtian tersenyum ringan. Jika saya menganggap serius larangan itu, apakah Anda benar-benar bersedia mengampuni hidup saya? Itu wajar. Pemimpin bandit itu menegaskan. Jika ini masalahnya, bagaimana dengan kalian semua bersumpah hati dan darah untuk ini? Selama kalian semua mengambil hati dan sumpah darah, saya bisa mengangkat penerimaan saya atas cincin itu. Ketika Duan Lingtian berbicara lagi, dia tampak serius, tetapi jauh di matanya, sudah ada sedikit drama dan pelecehan. Saat berikutnya, pemimpin bandit belum berbicara, dan wakil pemimpin berikutnya sudah mencibir, kami tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamamu di sini. Anda tidak memenuhi syarat untuk membuat persyaratan. Wakil pemimpin lainnya juga berkata dengan suara dingin, sekarang, Anda hanya memiliki dua pilihan, mati, atau melepaskan ajaran dan menerima Tuhan. Pada saat ini, serangkaian mesin Qi yang tidak baik juga mengunci Duan Lingtian. Itu tidak tulus. Duan Lingtian tersenyum tipis, namun, sepertinya saya tidak punya pilihan lain sekarang. Kemudian saya akan melepaskan pengakuan sila. Saya harap Anda bisa menepati janji Anda. Pada saat suara itu jatuh, seluruh tubuh Duan Lingtian menghilang dalam sekejap. Muncul lagi, sudah di samping pemimpin bandit dan pemimpin gangster, karena Duan Lingtian baru saja berjanji untuk mencabut pengakuan cincin itu, dan karena Duan Lingtian hanyalah seorang kaisar dewa tingkat tinggi, dia tidak terlalu memperhatikan Duan Lingtian. Konsekuensi dari ini adalah saat Duan Lingtian bergerak, dia masih belum bisa bereaksi. Hasilnya terbukti dengan sendirinya. Dengan kekuatan Duan Lingtian, saat ini, dengan segenap kekuatannya, di antara para dewa yang lebih rendah, hanya ada sedikit lawan, bahkan beberapa dewa yang lebih rendah yang kuat bukanlah lawannya. Pemimpin gangster, meskipun kekuatannya tidak buruk, tetapi dia umumnya dewa yang lebih rendah. Memanggil, 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 titik. Saat cahaya pedang berwarna-warni menembus tubuh pemimpin bandit, cahaya pedang warna-warni yang tak terhitung jumlahnya meraung keluar dari tubuh pemimpin bandit, cemerlang dan cemerlang. Pada saat yang sama, sesosok hantu naik ke udara, lalu menjerit ketakutan, dan kemudian jatuh ke tanah. Itu adalah visi dunia tempat dewa-dewa yang lebih rendah telah jatuh. Namun, bagaimanapun, ini bukanlah medan perang di pesawat. Dewa yang lebih rendah telah jatuh. Meskipun ada penglihatan, itu menutupi area kecil di sekitarnya, dan tidak ada yang bisa mendeteksinya lebih jauh. Master Chief, titik. Tidak sampai kematian pemimpin mereka, sekelompok bandit ganas kembali ke akal sehat mereka, dan kemudian perubahan warna mereka berubah. Pertama kali mereka berbalik dan melarikan diri. Namun, kecepatan mereka lebih cepat, dan kecepatan cahaya pedang warna-warni yang terpisah satu sama lain lebih cepat dari mereka. Memanggil, titik. Cahaya pedang warna-warni mengejar satu orang, kecuali beberapa wakil kepala yang memiliki kekuatan dewa setengah langkah, sisanya terbunuh oleh cahaya pedang terbelah Duan Lingtian. Bahkan jika itu adalah beberapa wakil pemimpin dengan kekuatan dewa setengah langkah, cahaya pedang warna-warni yang terbagi tidak cukup untuk membunuh mereka, tetapi mereka juga menghalangi jalan mereka. Kemudian, Duan Lingtian menembak mereka satu persatu, membunuh mereka. Selama seluruh proses, mereka bahkan tidak melawan. Lelucon apa? Pihak lain bahkan dapat membunuh pemimpin mereka dan keberadaan dewa yang lebih rendah. Bukankah membunuh mereka sama dengan bermain? Jadi, menggurui lolos. Mengapa mengganggu? Setelah membunuh semua bandit yang ganas dan menyingkirkan artefak yang mereka tinggalkan, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia tidak sopan, dan langsung menaiki pesawat ruang angkasa tingkat dewa yang ditinggalkan oleh pemimpin bandit. Menerima cincin itu, tapi semuanya hancur sendiri. Namun, masih banyak kristal dewa di pesawat ruang angkasa tingkat dewa, dan Duan Lingtian juga memiliki banyak kristal dewa di tangannya sendiri, jadi dia tidak menyimpannya selanjutnya, dan dia mengemudi langsung dengan kecepatan Dewa Tengah. Dalam proses ini, Senjing juga terbakar terus-menerus. Ketika dia tiba di dekat keluarga Xia dari keluarga tingkat dewa raksasa di tanah para dewa, sejumlah besar kristal dewa di pesawat ruang angkasa tingkat dewa telah dikonsumsi oleh Duan Lingtian. Selanjutnya, menuju ke keluarga Yun dari sini, tetapi Duan Lingtian membutuhkan Senjing dengan biaya sendiri. Keluarga Xia, Duan Lingtian berdiri di gletser yang luas,
melihat ke sebuah oasis di kejauhan, matanya bingung, ini adalah rumah dari kehidupan KR sebelumnya. Di masa lalu, orang tua saya, dan Xiao Feier dipenjara di sini. Sansu, di sana, dalam keadaan linglung, Duan Lingtian memikirkan pria parubaya ceroboh yang telah bertemu di pesawat sekuler dan mengaku sebagai paman ketiga dari kehidupan Kir sebelumnya. Pihak lainnya, bernama Xia Jie. Ini adalah terakhir kali orang tuanya, istri Li Fei dan yang lainnya dapat melarikan diri dari sini, dan Xia Jie yang mengambil kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Untuk sesaat, Duan Lingtian bertanya-tanya apakah akan mengunjungi paman ketiga untuk melihat apakah dia ada di sana. Tapi setelah berpikir lagi, dia menghilangkan ide itu. Tak berarti. Bagaimana? Dengan melihat paman ketiga, akhirnya kita masih harus pergi ke medan perang untuk mencari Ker. Sekarang, Ker seharusnya belum kembali, kan? Memikirkan hal ini, Duan Lingtian tidak terburu-buru pergi. Dia tinggal di dekatnya selama sekitar 10 hari dan menangkap keluarga Xia yang sendirian. Kamu siapa? Seorang pemuda dari keluarga Xia yang dipenjara oleh Duan Lingtian bahkan melarang interogasi dengan metode formasi. Wajahnya pucat, seolah-olah akhir telah tiba. Santai saja, Duan Lingtian memandang orang di depannya dan berkata dengan ringan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Selama Anda tidak berbohong kepada saya akan segera melepaskan Anda. Anda bertanya. Pemuda itu berbicara berulang kali dan pada saat yang sama dia lega, selama dia tidak mati, untuk menjawab pertanyaan, itu bukan apa-apa. Apakah Anda kenal keluarga Nona Xia Ningsui? Duan Lingtian memandang pemuda itu dan bertanya. Ketika pria muda itu mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia tidak segera menanggapi. Sebaliknya, dia melihat ke atas dan ke bawah Duan Lingtian, dan bertanya dengan waspada, untuk apa Anda meminta ini? Duan Lingtian mendengus dingin, tanyakan ini, tentu saja untuk menyelamatkan Anda keluarga Nona Xia. Kamu tidak tahu, dia memasuki medan perang pesawat dan belum kembali, kan? Duan Lingtian bertanya lagi. Tahu, pemuda itu mengangguk, lalu sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya berubah. Kamu telah mengikat wanita tertua kita, ingin datang untuk meminta uang tebusan. Bentak, hampir pada saat suara pemuda itu turun, Duan Lingtian langsung menamparkan kepalanya, omong kosong apa? Saya adalah suami dari wanita tertua Anda, bagaimana saya bisa menculiknya? Duan Lingtian tidak ingin menyembunyikan identitasnya, dan berbicara terus terang. Adapun keluarga Xia, apa yang mereka ketahui? Kejar dia, katakan jika Anda menemukannya. Mustahil. Namun, saat suara Duan Lingtian turun, pemuda itu menggelengkan kepalanya, suami dari wanita tertua dikatakan hanya manusia di dunia, jadi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti kamu? Anda bukan suami misi. Duan Lingtian tersenyum ketika mendengar kata-kata pemuda itu, tanpa diduga, kamu tahu banyak. Siapa kamu dari keluarga Xia? Duan Lingtian bertanya. Pemuda itu mendengar kata-kata itu dan berkata dengan bangga, ayahku adalah orang di samping tuan ketiga kami di keluarga Xia. Keluarga San Ye Xia. Duan Lingtian mengangkat alisnya, katamu, tapi Xia Jie. Jangan panggil majikan ketiga secara langsung. Mendengar ini, pemuda itu mengerutkan kening, dan berbisik, aku tidak sekuat kamu. Jika aku di sini sebagai ayahku, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi jika aku mendengarmu langsung memanggil tuan ketiga. Duan Lingtian tersenyum. Ternyata itu miliknya sendiri. Tidak heran Anda mengenal diri sendiri. Apakah Sanye di keluarga? Duan Lingtian bertanya lagi. Tidak di sini. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Sanye, dia telah pergi ke medan perang. Dia melihat bahwa wanita tertua telah pergi untuk waktu yang lama, dan dia khawatir, jadi dia masuk untuk mencarinya. Baik, Duan Lingtian mengangguk, lalu mengulurkan tangannya dan menepuk bahu pemuda itu. Aku baru saja tersinggung. Perkenalkan diri saya lagi, saya dipanggil, Duan Lingtian. Ketika suara itu jatuh, Duan Lingtian menarik formasi yang menyelimuti pemuda itu, dan kemudian kedua teleportasi itu menghilang di depan pemuda itu dan langsung pergi. Duan Lingtian, hanya pemuda yang berdiri di sana, sedikit mengernyit, nama ini sepertinya tidak asing. Sepertinya itu disebutkan oleh ayahku. Kembali dan tanya ayahku. Setelah pemuda itu kembali ke rumah Xia, dia langsung menemukan ayahnya dan berkata bahwa dia telah dipenjara di luar keluarga dan mengaku sebagai Duan Lingtian. Mustahil. Dan ayah pemuda itu, seorang pria parubaya yang kuat, menggelengkan kepalanya untuk pertama kalinya,
kamu bilang orang itu bisa dengan mudah menahanmu. Kamu adalah dewa kelas menengah. Seseorang dengan kekuatan ini tidak bisa menjadi suami dari wanita tertua di alam duniawi. Itu tidak benar. Lalu bagaimana dia bisa memiliki nama yang sama dengan suami misi di pesawat sekuler? Setelah Parubaya bergumam pada dirinya sendiri, dia sedikit bingung. Apa? Namun kali ini, pemuda itu terkejut, suami dari wanita tertua di dunia sekuler bernama Duan Lingtian. Pantas saja aku merasa akrab. Ayah, itu tidak benar. Ratusan tahun yang lalu, bukankah kamu mengatakan bahwa suami dari wanita tertua di pesawat sekuler bahkan bukan tubuh yang abadi? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Pria muda itu merasa aneh. Saya juga tidak berpikir itu mungkin. Sayang sekali Tuan Ketiga tidak ada di sini. Dia adalah orang yang telah melihat suami tertua di dunia dan tahu seperti apa penampilannya. Parubaya menggelengkan kepalanya dan berkata, Setelah meninggalkan keluarga Xia di tengah gletser, Duan Lingtian berjalan jauh ke barat, mengarah langsung ke keluarga Yun. Keluarga Yun, kali ini di masa lalu, jika ada kesempatan untuk membunuh Yun Qingyan itu, banyak hal yang bisa diselesaikan. Bunuh dia, temukan Ker, semuanya akan berakhir. Di pesawat ruang angkasa kelas dewa, Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang, kecepatan pesawat ruang angkasa kelas artefak juga sangat cepat. Sebelumnya, kristal dewa digunakan untuk pergi ke keluarga Xia. Sekarang yang dikonsumsi adalah kristal dewa yang hanya dipakai Duan Lingtian. Masih bergegas dengan kecepatan Dewa Tengah, Duan Lingtian sama sekali tidak merasa tertekan, dan tidak merasakan apa-apa. Bagaimanapun, dia biasanya memiliki aturan untuk menghargai budidaya tambahan, dan dia tidak membutuhkan kristal. Jika dikatakan bahwa di luar gerbang keluarga Xia, suasana hati Duan Lingtian sedang gugup dengan sedikit kegembiraan. Kemudian, di luar gerbang keluarga Yun, suasana hati Duan Lingtian hanya suram. Bahkan, dengan amarah yang mengerikan, Yun Qingyan, di mata Duan Lingtian, api amarah terjalin seperti obor, menatap sebuah oasis di gurun Gobi di kejauhan, di mana kelompok pemimpin yang menjulang tepat berada di tempat keluarga Yun dari keluarga tingkat dewa raksasa dari tanah para dewa berada. Lihat apakah kamu bisa menemukan kesempatan untuk membunuh Yun Qingyan itu. Sebelum datang ke keluarga Yun, Duan Lingtian telah berada di luar gurun, kota yang makmur di tepinya, yang merupakan kota di bawah keluarga Yun. Di sana, dia menanyakan beberapa hal tentang Yun Qingyan. Tidak sulit untuk mengetahui bahwa kultivasi Yun Qingyan berada di alam dewa yang lebih rendah, dan dikatakan bahwa dia akan memasuki alam dewa tengah, dan rumor semacam itu sudah lama beredar. Sekarang, sangat mungkin dia telah memasuki alam dewa tengah. Adapun hukum yang Yun Qingyan kuasai, tidak ada yang mengatakan bahwa itu telah mencapai titik 100.000 mil dalam cahaya redup di medan perang pesawat, dan itu harus menjadi yang terkuat yaitu 100.000 mil dalam cahaya redup. Apalagi kemungkinannya sangat kecil. Jika Anda sendirian, tidak sulit untuk membunuh. Pada saat itu, setelah memahami kekuatan Yun Qingyan, hati Duan Lingtian tidak bisa menahan gelisah. Jika dikatakan bahwa sekarang, di dunia ini, yang paling ingin dia bunuh, tidak ada selain tuan tertua dari keluarga Yun dari keluarga tingkat dewa raksasa, Yun Qingyan. Pikirkan cara dan masuk ke rumah Yun. Duan Lingtian menatap keluarga Yun untuk waktu yang lama, dan kemudian kembali ke kota ramai yang telah dia kunjungi sebelumnya, ingin melihat apakah dia dapat menemukan kesempatan untuk memasuki keluarga Yun dan memimpin Yun Qingyan. Tentu, akan lebih baik jika Anda tidak bisa mengambil risiko sendiri. Setelah itu, Duan Lingtian menghabiskan lebih dari 10 hari di kota ini sebelum dia menemukan peluang, dan dia tidak perlu mengambil risiko sendiri. 2 bulan kemudian, sekelompok pasukan tingkat dewa biasa di bawah keluarga Yun akan mengirim orang untuk memberi penghormatan kepada keluarga Yun. Duan Lingtian bermaksud menipu mereka yang pergi ke keluarga Yun. Selanjutnya, temukan target yang cocok. Duan Lingtian bukanlah orang yang sembrono. Ratusan tahun pelanggaran telah memberinya pikiran yang lebih dewasa dan tenang. Dia dengan sabar mencari target di antara mereka yang akan memberi penghormatan kepada keluarga Yun dalam 2 bulan. Akhirnya, 1 orang dikunci. Seorang kaisar dewa tingkat tinggi. Itu juga salah satu kekuatan tingkat dewa, dan pemimpin orang-orang yang pergi ke keluarga Yun untuk membayar upeti 2 bulan kemudian adalah pemimpinnya. Orang ini memiliki kekuatan negara dewa setengah langkah. Itu dia. Setelah Duan Lingtian mengunci target,
dia mulai membuat rencana. Sekte Suci Hongyu adalah kekuatan tingkat dewa dengan kekuatan tingkat dewa di era kontemporer, melekat pada keluarga Yun dari keluarga tingkat dewa raksasa. Bahkan saudara perempuan dari satu-satunya pria kuat yang saleh di Sekte Suci Hongyu menikah dengan tuan kedua dari keluarga Yun, dan dia masih seorang istri biasa, dan dia juga memiliki status yang baik di keluarga Yun. Karena hubungan ini, bahkan jika beberapa kekuatan lebih kuat dari Sekte Sein Hongyu, mereka tidak berani meremehkan Sekte Sein Hongyu. Yu Chengsu, tetua kedua dari Sekte Petapa Hongyu, dan salah satu dari 3 orang terkuat di Sekte Petapa Hongyu, di bawah dewa yang lebih rendah, biasanya bertanggung jawab atas urusan luar Sekte Petapa Hongyu. Sejak bertahun-tahun yang lalu, pihak Hongyu Sengzong, setiap kali dia memberi penghormatan kepada keluarga Yun, Yu Chengsu memimpin tim. Yu Chengsu adalah seorang pria parubaya, biasanya berpakaian seperti seorang juru tulis, tetapi semua orang yang mengenalnya tahu bahwa tidak banyak tinta di perutnya, tetapi dia suka berpakaian seperti seorang sarjana. Karena yang paling dia inginkan adalah menjadi seorang sarjana. Itu adalah namanya, dan kemudian saya mengubahnya menjadi Yu Chengsu, yang menurut saya lebih kutu buku. Esensinya sebenarnya adalah tukang daging tangan. Menjadi terkenal karena pembunuhan. Kemudian, ia bergabung dengan Hongyu Sengzong, menjadi penatua kedua Hongyu Sengzong, dan kepala penatua penegak hukum, dan bertanggung jawab atas aula penegakan hukum Hongyu Sengzong. Barusan, saat aku melihat seseorang menggendong seorang wanita yang diculik, aku selalu mengira wanita itu agak familiar. Lihat, apa kamu pernah melihat orang ini? Pada hari ini, Yu Chengsu berjalan melewati gerbang aula Hongyu Sengzong, hanya untuk melihat beberapa orang berkumpul bersama dalam kelompok, salah satunya mengangkat tangannya, di kekosongan, meniru tangan seorang wanita, penampilan. Bagaimanapun, itu adalah Kaisar Tuhan, dengan ingatan yang dalam, dan kekuatan ilahinya menghiasi kekosongan, menggambarkan penampilan wanita itu dengan jelas. Awalnya, Yu Chengsu hanya meliriknya dengan santai, tetapi ketika dia melihat wajah wanita di kehampaan, wajahnya berubah drastis. Secara alami, mustahil baginya untuk tidak mengenal wanita ini. Bukankah ini Putri Xia Ningsui, keluarga Yun di atas mereka, keluarga Xia yang juga merupakan keluarga tingkat dewa raksasa. Saat itu, putri dari keluarga Xia ini memilih jalan reinkarnasi untuk menghancurkan kontrak pernikahan dengan Yun Qingyan, yang lebih tua dari keluarga Yun. Dan itu adalah jalan seumur hidup. Awalnya, dia mengira pihak lain pasti akan mati. Tanpa diduga, bertahun-tahun kemudian, saya mendengar bahwa pihak lain berhasil bereinkarnasi dan selamat. Selain itu, Yun Qingyan, tuan tertua dari keluarga Yun, membawanya kembali ke tanah para dewa, dan kembali ke keluarga Xia, tetapi dikatakan bahwa dia memasuki medan perang pesawat segera setelah itu, tanpa mengetahui hidup atau mati. Sekarang, seseorang melihatnya, apalagi, mereka adalah murid Sengzong Hongyu. Dan, apakah Anda melihat pihak lain disandera? Apa yang terjadi? Yu Chengsu mengerutkan kening. Namun, dia segera melangkah maju untuk membubarkan murid Hongyu Sengzong lainnya, meninggalkan orang yang mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan Nona Xia Ningsui. Kamu bilang kamu melihatnya disandera. Orang macam apa itu? Yu Chengsu bertanya. Itu pria parubaya berbaju biru, aku tidak tahu apakah itu wajah aslinya. Murid Hongyu Sengzong berbicara. Di mana Anda bertemu mereka? Yu Chengsu menanyakan jalannya, dan mengkonfirmasi arah yang ditinggalkan pihak lain saat itu. Tanpa ragu-ragu, dia langsung meninggalkan Sekte Hongyu Sage dan menuju ke arah itu. Setelah pergi ke sana, setelah mencari selama beberapa hari, Yu Chengsu hanya menemukan orang yang dikatakan oleh murid Hongyu Sengzong. Seorang pria parubaya berbaju biru, dengan seorang wanita. Sekalipun mereka berjauhan, sekilas dia mengenali wanita berpakaian putih di ngarai di depannya. Itu adalah wanita tertua dari keluarga Xia, Xia Ningsui yang telah bertemu bertahun-tahun yang lalu. Namun, meskipun dia melihat orang, dia tidak berani menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki dengan mudah. Aku tidak tahu seberapa kuat orang ini. Tepat ketika dia memiliki keraguan di dalam hatinya, dia tiba-tiba melihat Xia Ningsui mengambil tembakan, dan setelah satu pukulan, dia melarikan diri keluar ngarai. Keluarga Nona Xia, kembalikan budidaya Kaisar Dewa Atas. Tepat ketika Yu Chengsu terkejut dengan ini, dia melihat jubah biru parubaya itu pergi lagi, dan dia juga seorang kaisar tingkat tinggi, tetapi kekuatannya jelas lebih kuat dari Xia Ningsui. Dengan sedikit upaya, Xia Ningsui ditekan dan ditahan.
Nona Ningsue, lebih baik kamu tidak bermain trik. Aku tidak membunuhmu, karena kamu masih memiliki nilai. Aku tahu bahwa kamu memiliki posisi yang sangat penting di hati Yun Qingyan, tuan muda dari keluarga Yun. Aku bisa menggunakanmu untuk bertukar beberapa hal baik dengannya, aku yakin dia tidak akan pelit. Parubaya berbaju biru mencibir. Kamu terlalu banyak berpikir. Xia Ningsue berkata dengan dingin, aku tidak ada hubungannya dengan dia, jangan berpura-pura dia akan memberimu apapun untukku. Suaranya benar. Di kejauhan, dalam kegelapan, hati Yu Chengsu kaget. Dia telah melihat putri dari keluarga Xia di masa lalu dan mengingat suaranya. Hampir pada saat ini, dia benar-benar mengkonfirmasi identitas pihak lain. Wajahnya benar, namanya benar, dan suaranya benar. Tidak mungkin orang kedua mendengarkan percakapan mereka, putri dari keluarga Xia ini diculik. Lagi pula, penculik ini masih ingin memanfaatkan dia dan tuan muda Qingyan. Ini gila, seorang pria yang bahkan belum melangkah ke alam dewa, apakah dia sedang mencari kematian? Sekarang, Yu Chengsu benar-benar berpikir bahwa pihak lain itu gila, kalau tidak bagaimana dia bisa melakukan hal-hal gila seperti itu. Sayang sekali, saya tidak yakin harus berurusan dengan dia. Untuk masalah ini, kita harus pergi ke keluarga Yun dan melaporkannya kepada Master Qingyan. Tuan Qingyan, jika Anda menyelamatkan putri dari keluarga Xia ini dan pahlawan itu menyelamatkan kecantikannya, mungkin pihak lain akan berubah pikiran dan bersedia mengikuti Tuan Qingyan. Saat itu, aku juga secara tidak langsung akan menjadi mak comblang di antara mereka. Memikirkan ini, mata Yu Chengsu berbinar-binar. Jika berhasil, Tuan muda Qingyan pasti tidak akan memperlakukannya dengan salah. Setelah Yu Chengsu pergi, pria parubaya berjubah biru yang awalnya berpenampilan galak memulihkan ketenangannya. Pada saat yang sama, dia bergumam pada dirinya sendiri, saya harap ketika Yun Qingyan datang, tidak akan ada kehadiran yang kuat di sekitarnya. Petik 2. Bahkan jika ada dewa peringkat menengah, kuharap itu bukan dewa peringkat menengah yang sangat kuat. Dewa peringkat menengah rata-rata akan mengikutinya, aku mungkin tidak akan berhasil. Lan Pao Parubaya adalah Duan Lingtian. Dan apa dia sekarang adalah rencana yang baru-baru ini dia pikirkan, dan itu telah dilaksanakan, dan bahkan rencananya telah dimulai dengan lancar, sepuh kedua Hong Yu Shengzong Yu Chengsu telah memasuki Guci. Dia percaya bahwa setelah Yu Chengsu pergi, dia akan langsung pergi ke rumah Yun. Yun Qingyan itu, kemungkinan besar milik keluarga Yun. Duan Lingtian diam-diam berkata, tentu saja, sekarang, Duan Lingtian di sini hanyalah klon hukum, tentu saja, klon hukum terkuatnya, hukum identitas ruang. Adapun Xia Ningsue di sebelahnya, yaitu, Ker, itu adalah avatar lain dari hukumnya. Dia biasa bergaul dengan KR siang dan malam, bahkan jika KR kemudian memulihkan ingatannya dan penampilannya kembali ke kehidupan sebelumnya, suaranya juga berubah, dan dia juga jelas. Bahkan lebih akrab dengan tulang. Karena itu, hukumnya yang lain adalah tiruan dari Kir, yang secara alami jelas dan kekurangannya sulit ditemukan. Sisi lain, setelah Yu Chengsu pergi dekat ngarai, dia langsung pergi ke gurun sebelah, dan kemudian pergi ke keluarga Yun. Dia bahkan tidak mengirim berita itu kembali ke Shengzong Hongyu, karena dia ingin mengambil kredit sendirian. Tidak lama kemudian, Yu Chengsu tiba di keluarga Yun, dan ketika dia berkata bahwa dia sedang mencari Yun Qingyan, guru tertua dari keluarga Yun, dalam keadaan darurat, dia dengan cepat melihat Yun Qingyan setelah dia melaporkan identitasnya. Tetua kedua dari Sekte Sein Hongyu. Apakah Anda mencari sesuatu untuk dilakukan dengan saya? Yun Qingyan, hanya melihat penampilannya, hampir tidak ada perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, dan dia masih sangat canggung saat ini, dia menatap Yu Chengsu di depannya dengan nada yang sangat acuh tak acuh. Tuan Qingyan, di depan Yun Qingyan, Yu Chengsu, sosok dengan status tinggi di Hong Yu Sein Sek, tampak sangat rendah hati, saya sangat ingin bertemu Master Qingyan. Saya punya masalah mendesak untuk diberitahukan kepada Master Qingyan. Ketika Yun Qingyan masih memiliki ketidaksabaran di matanya, Yu Chengsu tidak berani menjual Guanzi, dan buru-buru berkata, masalah ini terkait dengan putri dari keluarga Xia, Xia Ningsue, yaitu, Tuan Qingyan, sepupumu. Ketika Yu Chengsu mengatakan ini, Yun Qingyan, yang masih tidak sabar, tiba-tiba menyusut muridnya, dan kemudian menatap Yu Chengsu seperti listrik, seluruh orang itu tiba-tiba melangkah maju,
aura tak terlihat menindas setelah pergi. Yu Chengsu merasa sedikit tercekik, dan secara tidak sadar mundur selangkah. Mengatakan, Yun Qingyan berbicara, seolah-olah menghargai kata-kata seperti emas, tetapi saat ini, kondisinya jelas salah, dan matanya lebih menakjubkan. Tuan Qingyan, menyadari kecemasan Yun Qingyan, Yu Chengsu tidak berani mengabaikan, dan dengan cepat memberitahu Yun Qingyan apa yang telah dia temukan tentang penculikan dan penculikan Xia Ningsue. Tuan Qingyan, Anda sebaiknya lebih cepat di sini. Jika tidak, saya khawatir pihak lain akan pindah tempat untuk sementara waktu, dan kemudian saya ingin menemukannya lagi, saya khawatir itu akan sulit. Petik 2. Namun, setelah mendengar kata-kata Yu Chengsu, Yun Qingyan, yang masih sedikit tidak sabar, tampak tenang dalam sekejap. Maksudmu, ada kaisar dewa tingkat tinggi, dia menculik sepupu saya, dan ingin mengikuti saya membuat kesepakatan dan mendapatkan keuntungan dari saya. Petik 2. Tuan Qingyan, Yu Chengsu mendengar ejekan dalam nada Yun Qingyan, sebenarnya, menurutku hal ini juga luar biasa. Kaisar dewa tingkat tinggi adalah dewa setengah langkah, dan umumnya dia tidak punya nyali untuk berurusan denganmu dengan hal semacam ini. Tapi masalahnya adalah orang seperti itu memang muncul sekarang. Petik 2. Selain itu, saya mengenali bahwa Nona Ningsue, saya pernah bertemu dengannya sekali dan mendengar suaranya. Bahkan, setelah pihak lain mengatakan tujuan penculikannya, dia langsung mengatakan bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda Qingyan. Jika bukan karena khawatir tentang menggunakan floating shadow bed untuk merekam semua itu akan menjadi kejutan. Saya pasti akan merekam adegan di floating shadow bed agar Anda dapat melihat Tuan Muda Qingyan. Setelah kata-kata Yu Chengsu, Yun Qingyan, yang tadinya tenang dan tenang, matanya tidak menentu lagi. Menatap Yu Chengsu untuk beberapa saat, Yun Qingyan berkata dengan suara dingin, kamu harus tahu bahwa jika kamu menipuku, tidak akan ada akhirnya. Ketika Yu Chengsu mendengar kata-kata itu, wajahnya memucat karena ketakutan, dan kemudian berkata dengan getir, Tuan Qingyan, di depan Anda, saya hanyalah orang kecil yang remeh. Saya mengenal diri saya sendiri, jadi tentu saja saya tidak berani menipu Tuan Qingyan. Lelucon apa? Meskipun dia adalah tetua kedua dari Sekte Sage Hongyu, jika orang-orang di depannya ingin dia mati, mereka bahkan tidak membutuhkan orang-orang dari keluarga Yun untuk mengambil tindakan. Orang yang sangat kuat dari Sekte Sage Hongyu mereka tidak akan membiarkannya pergi. Di mata kekuatan ilahi Hongyu Sengsong dan bahkan seluruh Hongyu Sengsong, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang di depannya, dan dapat ditinggalkan kapan saja. Yun Qingyan mendengus dingin, dia secara alami tahu bahwa orang di depannya tidak berani menipunya, mengatakan bahwa barusan hanya mencoba untuk menunjukkan keagungannya. Setelah mendengus dingin, Yun Qingyan terdiam. Dan Yu Chengsu menunggu dengan tenang di sampingnya, dan pada saat yang sama tidak sulit untuk menebak bahwa Tuan Muda Qingyan di depannya sekarang memanggil seseorang untuk datang dan pergi bersamanya. Benar saja, setelah sekitar selusin napas, seorang pria tua dan pria parubaya muncul di depan Yu Chengsu. Menguasai. Setelah keduanya muncul, mereka memberi hormat kepada Yun Qingyan dengan hormat dari awal sampai akhir. Mereka bahkan tidak melirik Yu Chengsu, seolah-olah mereka benar-benar menganggap Yu Chengsu sebagai hal yang transparan. Dan setelah melihat keduanya, Yu Chengsu tidak bisa menahan nafas dingin secara diam-diam. Dia tahu keduanya. Dengan kata lain, dia mengenal pihak lain, tetapi pihak lain tidak mengenalnya. Keduanya adalah dewa tingkat menengah yang kuat dari keluarga Yun, dan mereka bukanlah jenis keberadaan yang baru saja melangkah ke alam dewa tingkat menengah. Mereka berdua adalah dewa tingkat menengah yang telah mengkonsolidasikan basis kultivasi mereka. Bahkan salah satunya, dikatakan bahwa kekuatan hukum, hampir memahami titik di mana cahaya lemah sejauh 100.000 mil muncul di medan perang pesawat. Selangkah lebih maju, Anda dapat menunjukkan kekuatan hukum penglihatan cahaya lemah 100.000 mil langit dan bumi di medan perang. Tuan Muda Qingyan sangat berhati-hati. Yu Chengsu diam-diam berkata, tentu saja, dia juga tahu bahwa yang satu ini berhati-hati dan punya alasan untuk berhati-hati. Bagaimanapun, itu adalah orang yang akan mengambil alih keluarga Yun di masa depan, dan dia pasti akan berhati-hati kecuali dia sepenuhnya yakin bahwa dia akan baik-baik saja. Meski begitu, dia masih merasa bahwa pihak lain itu agak terlalu konyol. Di sana, hanya ada dewa setengah langkah, dan yang ini dapat dengan mudah mengatasinya, bahkan tidak perlu mengambil seseorang. Sepertinya Tuan Muda Qingyan ini masih belum cukup mempercayaiku.
Memikirkan hal ini, Yu Chengsu tersenyum pada dirinya sendiri. Apakah Tuan Muda Qingyan ini mengira dia akan menipunya dan membunuhnya? Apakah saya begitu berani? Apakah saya putus asa? Siapa yang tidak tahu bahwa patriark keluarga Yun saat ini sangat mencintai putra ini, dan dia telah lama ditunjuk sebagai generasi penerus kekuatan keluarga Yun, dan bahkan telah diakui oleh beberapa dewa dan pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi di keluarga Yun. Lupakan, ada baiknya dia berhati-hati. Setidaknya, dalam kasus ini, bahkan jika ada orang di belakang dewa setengah langkah, aku tidak takut. Dia mungkin sedikit khawatir jika dia dan keluarga Tuan Muda Yun di depannya benar-benar pergi ke sana. Sekarang, benar-benar lega, ada dua dewa peringkat menengah dan pembangkit tenaga listrik yang sama-sama peringkat di keluarga Yun menemaninya, apalagi yang bisa dia khawatirkan. Memimpin, Yun Qingyan menatap Yu Chengsu dan berkata dengan nada ringan, "Ya, Tuan Qingyan." Setelah mendengar ini, Yu Chengsu tidak berani mengabaikan, dia segera memimpin jalan, dan segera memimpin ketiga Yun Qingyan ke ngarai yang diam-diam dia kunjungi. Siapa sangka bahwa mereka baru saja mendekati ngarai dan belum memasuki ngarai, pesawat ruang angkasa artefak kelas dewa akan melayang ke langit. Pada saat yang sama, kedua sosok itu berteleportasi ke sisi pesawat ruang angkasa artefak, dan kemudian langsung masuk. Sepupu, dan Yun Qingyan yang bermata tajam segera mengenali salah satu dari keduanya, sepupunya yang telah berada di medan perang pesawat selama bertahun-tahun tanpa kabar apapun. Dia tidak menyangka akan melihat sepupunya di sini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sepupunya sejak dia membawa sepupunya kembali dari tingkat yang lebih rendah dan dikirim kembali ke keluarga Xia. Dia lebih akrab dengan sepupunya daripada Yu Chengsu. Sekilas, dia mengenali satu sama lain. Tidak peduli penampilan, postur, sikap, atau bahkan beberapa gerakan halus, tidak ada perbedaan. Suara mendesing. Detik berikutnya, ketika orang tua di belakang Yun Qingyan juga mengeluarkan pesawat ruang angkasa artefak, pesawat ruang angkasa artefak di depan sudah pergi dengan kecepatan yang sangat cepat. Pesawat ruang angkasa sekelas dewa, cepatlah dengan kecepatan sekelas dewa atas. Terlalu cepat, setidaknya, dua dewa peringkat menengah yang dibawa Yun Qingyan, bertanya pada diri sendiri bahwa mereka tidak bisa mengejar satu sama lain hanya dengan kekuatan mereka sendiri. Namun, mereka juga memiliki pesawat ruang angkasa setingkat dewa. "Tuan, masuk ke pesawat luar angkasa." Atas ucapan lelaki tua itu, Yun Qingyan dan lelaki parubaya lainnya memasuki pesawat ruang angkasa untuk pertama kalinya, dan kemudian lelaki tua itu juga memasuki pesawat ruang angkasa, dan kemudian langsung memulai pesawat ruang angkasa. Adapun Yu Chengsu, dia tertinggal. Saya berharap Tuan Qingyan berhasil menyelamatkan Nona Ningsue itu. Saat itu, Tuan Qingyan seharusnya tidak memperlakukan saya dengan salah. Yu Chengsu berdiri di sana, berbisik. Suara mendesing. Pesawat ruang angkasa artefak ilahi yang dinaiki Yun Qingyan juga merupakan pesawat ruang angkasa. Artefak dewa tingkat dewa, dan juga melaju dengan kecepatan dewa tertinggi, dan mengejarnya. Namun, karena kecepatannya sama, ia selalu menjaga jarak yang sama dengan pesawat ruang angkasa di depan, tidak bisa mengejar. Tentu saja, garis besar pesawat luar angkasa di depan masih bisa terlihat dengan jelas. "Chen tua, tidak bisakah kamu menyusul?" Yun Qingyan menatap pesawat ruang angkasa di depan dengan ekspresi suram, dan bertanya dengan suara yang dalam. "Tuan, sekarang saya hanya bisa mengkonsumsi kristal lawan, dan menunggu lawan mengambil inisiatif untuk memperlambat. Kristal di tangan lawan harus lebih rendah daripada yang ada di tangan kita bertiga," kata orang tua itu. "Wow!" Hampir ketika suara lelaki tua itu jatuh, Yun Qingyan mengangkat tangannya dan menuangkan semua kristal di cincin ke dalam pesawat ruang angkasa tanpa reservasi. Kemudian, dia menatap pesawat luar angkasa di depannya dengan mata dingin. "Kali ini, saya tidak akan membiarkan sepupu saya meninggalkan saya lagi." Terakhir kali, dia mengirim sepupunya Xia Ningsue pulang. Sebenarnya, dia ingin membuat tekanan keluarga Xia lagi, mengancam orang lain yang dia bawa kembali untuk membiarkan sepupunya menikah dengannya. Tanpa diduga, keluarga Xia di belakang begitu tidak bisa diandalkan, dan membiarkan sepupunya meninggalkan keluarga Xia dan memasuki medan perang pesawat. Belakangan, dia bahkan mengetahui bahwa sekelompok orang yang dia tangkap kembali yang dapat mengintimidasi sepupunya telah dibebaskan oleh tuan ketiga dari keluarga Xia, Xia Jie. Pada saat itu, dia ingin membunuh dan membunuh keluarga Xia. Sekarang, ketika saya melihat sepupunya di sini, meskipun dia disandera,
dia masih merasa bahwa ini adalah bantuan Tuhan baginya, dan mengirim sepupunya kepadanya lagi. Sepupu, kali ini, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku lagi. Jika kamu berani pergi, medan perang dari bidang yang sama akan ditutup, dan saluran luar angkasa antara pesawat para dewa dan langit akan terhubung lagi, dan aku akan memasuki pesawat yang lebih rendah lagi dan membawa kita para dewa keluarga Yun dari pesawat yang lebih rendah untuk diabadikan. Di tingkat yang lebih rendah, bunuh semua orang yang berhubungan dengan periode Lingtian itu. Jangan simpan satu pun. Petik 2. Mata Yun Qingyan mengungkapkan kegilaan yang tak tertandingi. Dua pesawat ruang angkasa artefak tingkat dewa, mengejar satu demi satu. Dia berbalik. Tiba-tiba, parubaya di antara tiga orang yang belum berbicara, dan pesawat luar angkasa di arah depan tiba-tiba berbalik dan terbang ke kanan, tanpa terus lurus. Mengejar, orang tua itu hanya ragu-ragu, merasa ada sesuatu yang salah. Suara dingin Yun Qingyan dengan acuh tak acuh membuatnya menghilangkan keraguannya, dan juga berbalik untuk mengejarnya. Dua pesawat ruang angkasa tingkat dewa, mengejar bolak-balik dengan kecepatan alam tingkat dewa atas. Dalam proses ini, sejumlah besar kristal dewa dengan cepat dikonsumsi tanpa uang. Kedua pesawat luar angkasa itu sekarang terbang dengan cara yang hampir menghabiskan uang.